Kemajuan teknologi militer dan industri persenjataan di Eropah menjadikan Kesultanan Utsmaniyah semakin tertinggal. Sejak kekalahan di Wina, kesadaran akan kemunduran ini mulai dirasakan oleh para pemimpin Utsmaniyah. Berulang kali serangan hebat datang dari negara-negara barat memaksa mereka menghadapi kenyataan pahit. Kekuatan Eropah semakin maju. Pada tahun 1720, Çelebi Mehmet dikirim ke Paris untuk mempelajari kemajuan militer dan industri Eropah. Laporannya menyemangati Sultan Ahmad III untuk memulai reformasi. Tentara Ottoman mulai dilatih oleh ahli militer dari Prancis seperti de Rochefort dan Pangeran Bonneval yang memperkenalkan artileri modern. Sekolah teknik militer pertama pun didirikan pada tahun 1734. Reformasi juga meluas ke bidang ilmu pengetahuan. Pada tahun 1727, mesin cetak pertama dibuka di Istanbul. Buku-buku dari Eropah mulai diterjemahkan ke dalam bahasa Turki, memperkenalkan pemikiran modern. Namun, upaya ini menghadapi banyak tantangan. Sayangnya, reformasi ini gagal menghentikan kemunduran Utsmaniyah, melemahnya kekuasaan para sultan, kebangkrutan keuangan negara, serta penolakan dari ulama dan tentara Janissary menjadi hambatan utama. Tentara Janissary yang dominan di politik menolak segala bentuk perubahan. Baru pada masa Sultan Mahmud II, hambatan utama reformasi, yaitu tentara Janissary, berhasil diatasi. Pada tahun 1826, Mahmud II membubarkan Janissary dan mereformasi struktur kerajaan. Sekolah militer modern didirikan, buku-buku barat diterjemahkan, dan siswa-siswa berbakat dikirim ke Eropah untuk belajar. Namun, meskipun ada kemajuan, reformasi ini tidak mampu menghentikan ekspansi barat ke dunia Islam. Pada abad ke-18 dan 19, kekuatan Eropah seperti Rusia dan negara-negara barat lainnya terus menekan Utsmaniyah. Hal ini berujung pada perjanjian San Stefano dan Berlin tahun 1878 yang semakin mempersempit kekuasaan Utsmaniyah. Di Timur Tengah, persaingan antara Inggris dan Prancis semakin memanas. Pada tahun 1798, Napoleon Bonaparte menaklukkan Mesir untuk memutus jalur komunikasi Inggris ke India dan memperluas pengaruh Prancis. Namun, ekspedisi ini berakhir pada tahun 1800, satu setelah kekalahan mereka dari pasukan Inggris. Kekosongan kekuasaan di Mesir dimanfaatkan oleh perwira Turki Muhammad Ali. Dengan dukungan rakyat, ia mendirikan dinasti yang berkuasa di Mesir. Muhammad Ali membawa reformasi signifikan. Namun pada tahun 1882, Mesir jatuh ke tangan Inggris. Saat Perang Dunia I pecah, Kesultanan Utsmaniyah bergabung dengan Jerman dan mengalami kekalahan. Akibatnya, wilayah kekuasaannya semakin terpecah. Pada tahun 1924, Kekhalifahan Utsmaniyah resmi dihapuskan dan Turki modern didirikan. Wilayah Asia dan Afrika yang dahulu dikuasai Utsmaniyah pun memisahkan diri. Kemajuan kekuatan Barat tidak hanya mengakhiri Kesultanan Utsmaniyah, tetapi juga menjadikan Timur Tengah sebagai pusat persaingan kekuatan Eropah.
Peristiwa ini menjadi awal dari transformasi besar dunia Islam yang berlangsung hingga abad ke-20. Dari runtuhnya Kesultanan Utsmaniyah, kita dapat memetik banyak hikmah berharga. Sejarah ini mengajarkan pentingnya adaptasi terhadap perubahan zaman, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kesultanan Utsmaniyah yang tertinggal karena menolak inovasi menunjukkan bahwa keterbukaan terhadap pembaruan adalah kunci kemajuan suatu peradaban. Di sisi lain, semangat reformasi yang diperlihatkan oleh tokoh-tokoh seperti Sultan Mahmud II dan Muhammad Ali mengajarkan bahwa kepemimpinan visioner dapat membawa perubahan besar, bahkan di tengah tantangan Barat. Selain itu, kita belajar bahwa perpecahan internal dan kepentingan politik dapat melemahkan kekuatan suatu bangsa, yang pada akhirnya membuka pintu bagi pengaruh asing. Dengan memahami sejarah ini, kita diajak untuk terus berinovasi, membangun persatuan, dan mengutamakan pendidikan agar tidak mengulang kesalahan masa lalu. Perjalanan Kesultanan Utsmaniyah adalah cerminan bahwa setiap bangsa memiliki peluang untuk bangkit, asalkan mau belajar dari sejarah dan menjadikannya sebagai landasan untuk masa depan yang lebih baik.